Daun mangga, daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Jika saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat peserta workshop yang insya Allah bersemangat. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan majelis kami pada kesempatan ini perkumpulan majelis yang Engkau ridhoi. Jadikanlah perkumpulan ini mendapatkan memperoleh hasil yang maksimal untuk kami semua ya Allah, sesuai dengan apa yang kami cita-citakan dan sesuai dengan apa yang kami harapkan. Ini juga nanti saya minta kepada Ibu Mega selaku pengawas untuk membuka kegiatan workshop kita pagi hari ini. Sebelum saya akhiri sambutan untuk ada cantik warnanya bunga melati, ditanam darah di dalam ember. Terima kasih kepada Bu Zulieti yang bersedia menjadi narasumber. Pari ikan kakap itu adalah nama-nama ikan. Ya, orang lapar kayaknya. Bu Mega memang pengawas yang mantap, siap sedia saat kami membutuhkan. Ibu Lasmaria Megawati MPD, kepada Ibu dipersilakan. Resmi kita buka untuk mulai dilaksanakan. Bapak Ibu itu sudah menerapkan, cuman nggak tahu konteks. Maksudnya ini literasi numerasi nggak ya? Padahal soalnya sudah literasi numerasi. Nah sekarang cuman sebenarnya kita mau konfirmasi aja, apakah yang sudah kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip asesmen yang ditetapkan oleh kurikulum Merdeka. Ya. Jadi makanya jangan diem saja Bapak Ibu ya, silahkan nanti memberi respon, berkomentar, bertanya, itu sangat baik karena Bapak Ibu bukan orang baru, Bapak Ibu bukan gelas kosong di sini, itu gelasnya sudah penuh berisi. Kalau kita melakukan asesmen Bapak Ibu ya, kita harus tahu fungsi asesmen yang kita lakukan. Apakah kita melakukan asesmen itu sebagai bagian dari proses pembelajaran? Apakah asesmen yang kita lakukan itu adalah asesmen untuk proses pembelajaran atau untuk menyimpulkan hasil pembelajaran? Karena apa? Karena kita bicara tentang asesmen formatif dan sumatif. Nah, ada 3 nih Bapak Ibu. Ada 3 ya. Nah, kalau kita bicara tentang formatif, ini dia. Kalau kita bicara tentang sumatif, ternyata asesmen sumatif itu cuma satu Bapak Ibu, assessment of learning. Makanya asesmen sumatif itu dilakukannya di akhir. Bisa akhir pencapaian satu lingkup materi atau satu TP. Bisa di akhir semester atau di akhir jenjang. Atau di akhir jenjang. Sedangkan formatif, nah ini formatif ini dulu kita tidak memberikan porsi yang banyak ke sumatif. Kita fokusnya ke sumatif, tapi agak abai terhadap formatif. Di kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, formatif ini yang harus difokuskan. Karena apa? Karena formatif ini kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sedangkan sumatif ini hanya untuk memastikan bahwa tujuan pembelajaran sudah meningkat, ya, sudah tercapai, sudah tersampaikan. Sumatif, ya. Formatif, sumatif, ya. Sepertiganya sumatif, 2/3-nya formatif. Oke. Untuk membuat sebuah asesmen, ini alurnya Bapak Ibu ya. Ini alurnya. Perencanaan asesmen yang Bapak Ibu lakukan itu ini alurnya. Kalau Bapak Ibu melakukan asesmen, tetap acuannya adalah
TP. Ya, itu yang disebut dengan objektif, mengukur apa yang mau diukur. TP-nya siswa mampu menghitung keliling luas dan volume bangun ruang, misalnya ya, misalnya. Tapi soalnya dibuat, perhatikan gambar berikut. Bentuk asesmen yang hendak dilakukan untuk mengukur pembelajaran baik secara formatif maupun sumatif. Misalnya nih di PJOK, siswa mampu mendemonstrasikan gerakan spesifik pada permainan bola voli. Kira-kira bentuk asesmen yang sesuai untuk TP itu apa Bapak Ibu? Pertama kan kita identifikasi dulu kompetensinya. Komponen-komponen dari TP, konten TP yang akan kita nilai atau yang akan kita akses. Jadi guru PJOK, instrumen sudah dilaksanakan baru diolah. Kalau formatif nilainya tidak untuk masuk rapor, hanya yang sumatif yang boleh masuk rapor. Tapi ada pertanyaan nanti Bapak Ibu, kalau cuma sumatif Bu yang masuk rapor, dia tadi, nih ya, yang masuk rapor itu sumatif, formatif tidak masuk rapor. Tapi boleh nggak formatif ini lalu nilai sumatif kan tetap harus ada. Iya. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa menggunakan berbagai teknik untuk sumatif sama dengan formatif. Tapi kalau untuk sumatif Bapak Ibu berbagai teknik boleh dilakukan. Tidak hanya soal tes tertulis atau unjuk kerja Bapak Ibu ya. Tes ini tes tertulis maupun lisan, unjuk kerja, kinerja. Bapak Ibu bisa project, produk maupun portofolio. Yang paling gampang itu yang mana? Portofolio. Misalnya nih saat anak mempelajari tadi materi bola voli, ya kan? Di pertemuan pertama belajar servis, selesaikan dulu TP yang belum tercapai. Karena kurikulum Merdeka tidak tentang berapa banyak materi yang sudah dipelajari siswa, tetapi tentang sekompetens apa siswa menguasai sedikit materi yang Bapak Ibu sajikan. Tes, ya. Tapi kalau dari judul, sepertinya kita menginginkan tes. Maka kita akan fokus ke tes sekarang, ya. Kita akan fokus ke tes sekarang. Oke. Padahal tes untuk ujian informatif dan sumatif itu banyak, ya. Ini non tertulis nih. Ini non tertulis. Anak suruh bikin drama, udah bisa jadi asesmen. Anak presentasi depan kelas, sudah asesmen. Jadi jangan sampai Bu di kurikulum K13 ada saya mendengar seorang anak pulang sekolah ditanya sama ibunya, gimana sekolah nak? Jawabannya biasa aja. Kok biasa? Nggak seru? Ya biasa aja, cuma ucap kelompok aja, habis itu presentasi dah. Dan ini bentuk-bentuk asesmen tertulis. Jadi nggak harus dalam bentuk tertulis yang bentuknya pilihan ganda dan sebagainya. Bisa juga kita suruh dia buat jurnal, refleksi, atau buat poster, atau menulis esai dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu. Nah, karena kita fokus ke tes tertulis sekarang, seperti apa tes tertulis yang baik? Baik, maksudnya bukan yang apa ya, tapi yang sesuai dengan prinsip asesmen kurikulum Merdeka. Bapak Ibu mintanya kan ini ya, dan ini semua sesuai dengan konsep kurikulum Merdeka. Kalau Bapak Ibu bikin soal hot, itu soalnya tidak sekedar hanya mengingat atau recall atau menyatakan kembali, restate atau merujuk tanpa melakukan pengolahan informasi, recite. Soal hot itu adalah saat kita membuat soal, anak mentransfer konsep ke konsep lainnya atau menerapkan, memproses informasi atau mencari kaitan
dari berbagai informasi yang berbeda-beda, atau menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, atau menelaah ide dan informasi secara kritis. Jadi kalau ada soal yang berdiri sendiri, sudah bisa dipastikan bukan soal hoax, karena dia tidak punya informasi yang harus diolah. Berpikir tingkat tinggi itu erat hubungannya dengan mengolah informasi. Ini salah satu contoh ciri soal hoax, dia ada informasi yang dalam konteks hoax itu disebut dengan stimulus. Pilihan ganda kompleks, apa itu? Untuk soal pilihan ganda kompleks, kalau pilihan ganda kan jawabannya cuma satu. Kalau pilihan ganda kompleks, dia bisa memilih lebih dari satu. Selain pilihan ganda kompleks, apa lagi tadi Bu? Pernyataan benar salah. Ya, ini absolut. Dia benar dijawab salah, salah lagi ya. Selain benar salah apa lagi? Menjodohkan. Menjodohkan. Bu, saya waktu sekolah dulu paling suka menjodohkan. Juga bahwa soal hoax itu bukan berarti soal sulit. Not a difficult text, ya. Not a difficult assessment. Soal sulit itu apa ciri-cirinya? Kapan sebuah soal dikatakan soal sulit, Bu? Saat siswa tidak bisa menjawab, itu soal sulit. Itu soal sulit. Bukan soal hoax. Tidak menyambung yang ternyata soal. Nggak nyambung pun Bu, kalau anak bisa jawab itu nggak soal sulit. Kata kuncinya itu aja. Adalah saat soal itu tingkat keterjawabannya rendah. Apa itu literasi? Itu dulu. Apa itu numerasi? Literasi dulu. Literasi itu apa? Membaca, memahami, menyimak, menyampaikan. Bu, kalau baru baca, paham, sampaikan apa yang sudah dipahami dari membaca, itu literasi betul. Tapi literasi restate. Literasi itu lebih dari itu. Bapak Ibu baca, paham yang dibaca, lalu menyampaikan pemahaman. Oke lah ya. Jadi ya, ini sebenarnya ada sambungan sini, literasi baca tulis boleh lah ya, yang dibaca. Kalau ini literasi numerasi ini ya literasi numerasi. Kemampuan dia mengakses informasi yang ada kaitannya dengan number. Number itu angka. Ini kan dari number, numerasi. Literasi baca, literasi numerasi di AKM Bapak Ibu, ini dia kontennya. Kenapa AKM itu tidak berbasis mata pelajaran? Tapi apakah AKM tidak ada mapel di dalamnya? Ada Bu. Di dalam AKM itu ada mapel. AKM itu mengakses. Mau minum Pak? 4 konsentrasi dan 5 skala. Oke, saya sebutkan angkanya langsung bertepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, konsentrasi, tepuk 5, siap belajar. Oke, Asesmen nasional. Asesmen nasional itu kan ada dua ya. AKM 1, Sulinjar 1. Sulinjar definisi. Lihat memang inilah dia ya. Bilangan, pengukuran, geometri, data dan ketidakpastian serta aljabar. Dan ini ada di semua mata pelajaran. Tapi tidak semua TP. Ini Bu, nih. Melakukan pengukuran barang-barang kebutuhan pokok
Kalau di sini kan dengan datang langsung ke toko. Ini dia ada pertanyaannya, temukanlah kemasan produk deterjen misalnya. Jadi anak kita suruh kan tadi kita siapkan yang deterjen ini lembar kerjanya, yang apa? Sabun, minyak, sampo, nanti diganti aja bisa. Ini misalnya nih Bapak Ibu deterjen, carilah